Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait adanya perubahan atas ketentuan ataupun persyaratan untuk bisa melakukan perjalanan baik menggunakan kapal PT Pelni, pesawat terbang, ataupun menggunakan moda transportasi lainnya ya. Baik, ketentuan ataupun aturan perjalanan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini berpedoman pada Surat Edaran nomor 24 tahun 2022 oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ya. Dan aturan pada surat edaran ini tentunya cukup berbeda ya dengan aturan perjalanan yang ada pada surat edaran nomor 21 dan 23 beberapa hari yang lalu. Untuk sekedar informasi bahwa ketentuan perjalanan dalam negeri baik menggunakan kapal pelni, pesawat terbang, kereta api maupun menggunakan moda transportasi lainnya berdasarkan Surat Edaran nomor 24 tahun 2022 ini berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai pada waktu yang belum ditentukan ya. Kita langsung saja pergi pada poin pembahasan kita. Nah, di sini kita seperti biasa fokus pada bagian persyaratan perjalanan dalam negeri. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pada surat edaran nomor 24 ini mengatur tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri yang cukup berbeda ya dengan aturan perjalanan yang diatur pada surat edaran nomor 21 dan 23 ya. Poin pertama yang akan kami sampaikan terkait dengan ketentuan yang ada pada surat edaran ini. Poin pertama adalah bahwa untuk pembuatan PCR, kemudian pembuatan antigen itu ditiadakan atau tidak diwajibkan bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan, baik yang masih berstatus vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, itu tidak diwajibkan untuk membuat yang namanya PCR. Termasuk bagi pemilik vaksin yang ketiga ya, tidak diwajibkan untuk membuat PCR. Untuk syarat lengkapnya simak penjelasan berikutnya ya. Kita mengarah pada poin A yang berbunyi bahwa PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Nah, ini seperti aturan pada surat edaran nomor 23 ya, bahwa bagi penumpang yang berusia 18 tahun ke atas itu tidak diwajibkan untuk pembuatan PCR bila yang bersangkutan telah mendapati atau mendapatkan vaksinasi dosis yang ketiga ya. Kemudian kita berpindah pada poin berikutnya, kita langsung lompat pada poin C. PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis yang kedua. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada teman-teman sekalian bahwa penumpang dengan usia 6-17 tahun itu wajib sudah memiliki vaksinasi dosis yang kedua. Apabila penumpang dengan usia 6-17 tahun ternyata masih memiliki vaksinasi dosis pertama, maka mau tidak mau yang bersangkutan harus melakukan vaksinasi dosis yang kedua untuk bisa melakukan perjalanan dalam negeri ya. Dan catatan lainnya adalah penumpang dengan kategori usia 6-17 tahun ini tidak wajib untuk membuat yang namanya antigen ataupun PCR.
Jadi tetap syarat utamanya adalah vaksin kedua. Kemudian kita pindah pada poin poin berikutnya. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi COVID-19 ya. Jadi untuk usia 6 tahun ke bawah ini bebas atau dikecualikan terhadap semua syarat perjalanan, tetapi wajib ada pendamping, yaitu pendamping dengan kategori dewasa yang tentunya pendamping tersebut telah melakukan vaksinasi dosis yang ketiga ya. Kemudian kita pindah pada poin berikutnya. Nah, poin berikutnya ini adalah poin 5 yang berbunyi bahwa PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi ya. Baik, pada poin yang kelima ini juga berbeda ya dengan ketentuan perjalanan yang ada pada Surat Edaran Nomor 23. Bedanya apa? Bedanya pada Surat Edaran Nomor 24 ini pembuatan PCR itu ditiadakan. Jadi bagi penumpang yang ternyata memiliki riwayat penyakit sehingga tidak bisa melakukan proses vaksinasi COVID-19, maka untuk bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal pelni maupun pesawat terbang ini cukup membuat dan menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul belum bisa melakukan proses vaksinasi ya. Sedangkan pada Surat Edaran Nomor 23 yang lalu, yang beberapa hari yang lalu kami posting itu masih diwajibkan untuk membuat PCR. Namun untuk aturan terbaru ini, penumpang yang memiliki riwayat penyakit tadi cukup hanya melampirkan atau menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis tanpa membuat atau menunjukkan RT-PCR ya. Nah, itu beberapa hal pokok yang ada pada Surat Edaran Nomor 24 tahun 2022 terkait dengan aturan ataupun ketentuan perjalanan orang dalam negeri terkhusus bagi calon penumpang kapal PT Pelni maupun pesawat terbang ya.